Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sri Regina Kalista Putri, absen 2 dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pusat. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan. Sistem saraf manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Yang saya akan bahas di sini adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dapat dibagi menjadi dua, yaitu otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Apa itu otak? Otak merupakan organ bertekstur lunak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak dikelilingi oleh cairan cerebrospinal yang berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Yang pertama, otak depan. Otak depan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, otak besar. Otak besar merupakan pusat pengaturan semua kegiatan sadar. Belahan otak besar bagian kanan mengatur fungsi tubuh bagian kiri, sedangkan otak besar belahan kiri mengatur fungsi tubuh bagian kanan. Otak besar terdiri dari belahan kiri dan kanan. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengendalian sistem saraf otonom. Antara belahan kiri dan kanan, belahan kanan otak besar dilindungi oleh corpus callosum yang terdiri dari 100 juta serabut saraf. Tiap belahan otak terdiri atas bagian-bagiannya. Yang pertama, lobus frontal. Yang kedua, lobus temporal. Yang ketiga, lobus parietal. Yang keempat, lobus occipital. Otak tengah. Otak tengah merupakan pusat pengaturan refleks pendengaran dan pusat pengaturan refleks penglihatan yang meliputi pemfokusan objek. Otak tengah juga merupakan sistem pengaktifan retikuler, yaitu kelompok sel saraf yang membangkitkan otak dan mempertahankan kesadaran pada saat sistem retikuler tidak aktif, tubuh dan otak dalam keadaan tidur. Otak belakang. Otak belakang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak kecil, jembatan Farol, dan sumsum lanjutan. Otak kecil memiliki 2 belahan, yaitu kanan dan kiri, lapisan berlipat-lipat, berfungsi mengatur keseimbangan serta posisi tubuh. Jembatan Farol merupakan pusat pengiriman rangsang ke otak kecil, yang terdiri atas serabut saraf yang mengandung otak kecil bagian kanan dan kiri, serta serabut saraf yang menghubungkan sumsum lanjutan dengan otak besar. Sumsum lanjutan berperan sebagai penghantar rangsang dari sumsum tulang belakang ke otak. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang dari daerah leher sampai pinggang. Jadi, tulang belakang berfungsi melindungi sumsum tulang belakang. Adapun fungsi sumsum tulang belakang atau medula spinalis dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghubungkan impuls dari indera menuju ke otak. Yang kedua, menghubungkan impuls dari otak menuju ke indera. Yang ketiga, menghubungkan otak dengan semua tubuh. Yang keempat, menjadi inti gerak spontan dan memberikan keleluasaan jalan sekilas gerak spontan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.